Perubahan wujud benda adalah suatu peristiwa berubahnya suatu benda dari wujud satu ke wujud yang lain. Perubahan terjadi karena benda tersebut menerima, yaitu menyerap dan melepaskan panas atau kalor. 5 jenis perubahan wujud benda: mencair, mengkristal, menyublim, membeku, menguap, dan mengembun. Yang pertama yaitu mencair. Proses ini terjadi karena benda menerima panas dari kalor. Dan yang kedua yaitu membeku. Proses ini terjadi karena benda melepaskan panas atau didinginkan. Selanjutnya yaitu menguap. Proses ini terjadi karena benda menerima panasnya dari kalor. Selanjutnya yaitu mengembun. Proses ini terjadi karena uap gas melepaskan panas yang menyentuh permukaan yang lebih dingin. Selanjutnya yaitu menyublim. Proses ini terjadi karena benda padat langsung menyerap panas dan berubah menjadi gas. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Proses ini terjadi karena gas melepaskan panas secara ekstrim dan langsung berubah menjadi padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fauzia Febriana. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 6. Di sini saya akan mempraktikumkan IPA di SD mengenai modul 5 tentang perubahan wujud pada benda. Perubahan wujud pada benda dibagi menjadi 5. Yang pertama, mencair. Yang kedua, mengkristal atau menyublim. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, membeku. Yang kelima, mengembun. Baiklah teman-teman, di sini ada bahan praktikum tentang perubahan wujud pada benda. Yang pertama yaitu kita siapkan es batu. Yang kedua yaitu ada kamper. Yang ketiga ada lilin serta ada korek. Yang keempat yaitu ada 2 buah kaleng. Terakhir yaitu ada perlengkapan alat tulis serta modul praktikum IPA di SD. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, baiklah teman-teman, kita akan mempraktikumkan yang pertama yaitu mencair. Di sini aku siapkan untuk kaleng yang berisi kosong. Lalu 1 buah lilin kita nyalakan, nanti kita taruh ke dalam kaleng tersebut. Nyalakan ya. Kita taruh di sini dan kita masukkan es batunya. Lalu kita amati apakah dia akan mencair. Mati, ternyata es batunya sudah mulai mencair. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan proses pengkristalan dan penyublinan. Di sini ada bahannya 1 buah kapur baru, 1 buah lilin, 1 buah korek, dan 2 buah kaleng besar serta 1 buah kaleng kecil. Yang pertama kita nyalakan lilinnya dengan menggunakan korek, lalu kita taruh di bawah seperti ini ya teman-teman. Kita tempelkan lilinnya di atas ubin, lalu kita ratakan dengan kedua sisinya menggunakan kaleng, yang kiri dengan yang kanan. Nah seperti ini ya posisinya teman-teman. Oke, lalu kita pasang kaleng yang kecil di atas kaleng yang besar, jadi seperti ini. Dan masukkan 3 buah kapur baru pada kaleng kecil. Oke, ini tandanya sudah panas ya teman-teman. Nah lalu kita
tutup dengan menggunakan kaleng yang besar seperti ini, dan kita kasih es batu. Kita tunggu beberapa menit. Kita akan mengamati tentang proses pengkristalan dan penyublinan seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada api yang masih menyala. Di atasnya kita tutup dengan menggunakan tutup kaleng dan juga kita taruh es batu. Ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja kita tunggu ya teman-teman. Untuk hasilnya nanti dia akan mengkristal seperti itu. Oke, baiklah, ini kita sudah amati, ternyata es batunya sudah mulai mencair ya setelah dipanaskan dengan menggunakan api lilin yang berukuran sedang atau kecil. Nah, seperti ini sudah. Dan ini juga proses kapur barusnya sudah selesai dan kita matikan. Oke, baik, setelah itu kita matikan dan kita buka dulu tutupnya setelah pengkristalan. Oke, baik teman-teman, jadi ini kaleng yang sudah kita bakar tadi dari kapur barus masukkan. Nah, ini hasilnya sudah mengkristal ya, hasil kapur barus yang kita bakar tadi menggunakan lilin, jadi sudah mengkristal, dalamnya sudah benar-benar padat ya, ada butiran kristal-kristal kecil ya yang menempel di dalam kaleng kecil seperti ini. Ini namanya proses pengkristalan dalam perubahan wujud pada benda. Ini contohnya seperti ini, kita berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengubah benda cair menuju benda padat. Yang di sini ada air mineral, kita tuangkan ke dalam plastik sekitar 500 ml. Lalu kita ikat dengan menggunakan karet gelang dan kita masukkan ke dalam lemari pendingin atau lemari es. Nah, kita masukkan di sini di bagian freezer bagian atas untuk membekukan cairan menjadi benda padat. Kita tunggu sampai setengah jam dan kita tutup lemari pendinginnya supaya hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. A few moments later. Baik teman-teman, kita akan melihat hasilnya dari benda cair menuju benda padat seperti es batu yang sudah kita bekukan di dalam lemari es. Ini adalah hasil yang tadi kita cairkan menuju beku. Ini ya hasilnya ya, jadi berhasil. Oke, baik teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan mengamati proses perubahan benda cair menuju mengembun dan menguap. Di sini aku menuangkan air dengan takaran 250 ml saja ke dalam wajan. Lalu kita tutup air tersebut dengan menggunakan tutup wajan atau panci dengan api yang sedang sekitar 5-10 menit saja, dan kita amati dalam proses pemanasan dengan menggunakan kompor ini. Nanti kita akan catat bahwa air yang dimasak dalam keadaan suhu sedang, dia akan melakukan proses pemanasan yang disebut konduktor, dan di mana air tersebut akan menguap jika dalam keadaan tertutup, sehingga air tersebut akan merubah partikel-partikel kecil dalam molekul-molekul pada air, akan berubah menjadi matang dan naik ke atas permukaan tutup panci yang disebut dengan proses penguapan pada air mineral ketika saat dimasak. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Jadi air yang dipanaskan itu akan menguap di dalam tutup panci.
Dan ketika airnya sudah masak, sudah matang, lalu kita buka. Ini namanya proses penguapan atau pengembunan yang terjadi pada air mineral ketika setelah dimasak dengan menggunakan suhu yang sedang di atas wajan atau kompor. Seperti itu ya teman-teman. Ini airnya sudah matang dan sudah bisa langsung diminum. Begitulah proses penguapan dan pengembunan melalui air mineral. Baik, jadi kesimpulannya perubahan wujud benda adalah perubahan fisika yang menyebabkan bentuk fisiknya berubah. Tetapi susunan partikelnya tetap sama, artinya tidak ada yang berubah. Faktornya adalah suhu, tekanan, dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.